Hai, selamat datang di channel Aku Harus Tahu, channel yang membahas semua tentang ilmu pengetahuan. Untuk dukungannya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan bunyikan lonceng notifikasi. Selamat menyaksikan. Bertemu kembali dengan pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar mengulas kembali tentang termokimia. Nah, jadi termokimia ini adalah termokimia. Ini merupakan ilmu yang mempelajari atau cabang ilmu kimia, ya, yang mempelajari tentang perubahan kalor atau energi panas, ya, atau energi panas yang menyertai suatu reaksi kimia, baik yang diserap maupun yang dilepaskan, ya, Nah, di dalam termokimia ini nanti akan kita jumpai ada istilah sistem dan lingkungan. Nah, apa itu? Nah, sistem adalah merupakan pusat perhatian atau yang sering disebut juga dengan reaksi kimia tersebut, ya, atau reaksi kimia. Nah, itulah sistem. Nah, kemudian lingkungan. Nah, lingkungan adalah ini nanti adalah segala sesuatu di luar daripada sistem. Nah, segala sesuatu di luar daripada sistem. Nah, jadi nanti di dalam termokimia ini adalah nanti perpindahan energi atau kalor dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, ya. Jadi nanti ada perpindahan energi, ya. Ada nanti perpindahan, ini yang akan kita bahas, perpindahan energi panas atau kalor. Nanti perpindahannya dari sistem ke lingkungan atau sebaliknya, ya, ke lingkungan atau sebaliknya. Nah, kemudian nanti berdasarkan tadi bentuk ataupun keren sistemnya ini, nanti sistem akan dibagi menjadi 3, ya. Nah, sistem dibagi menjadi 3, ya. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah sistem terbuka. Nah, kalau sistem terbuka ini di sini memungkinkan terjadinya perpindahan kalor dan materi. Nih, ini memungkinkan terjadinya perpindahan, ingat perpindahan, ya, perpindahan kalor dan materi. Nah, jadi contohnya itu misalnya teh panas dalam gelas terbuka, ya, dalam gelas
yang terbuka. Nah, kenapa dia masuk dalam sistem terbuka? Nah, jadi kalor yang dari teh panas ini bisa dia lepas ke lingkungan, dan uap airnya juga sebagai materinya bisa juga lepas ke lingkungannya. Apa lingkungannya? Ya gelas itu sendiri, apalagi udara sekitarnya. Oke. Kemudian yang kedua adalah sistem yang tertutup. Nah, kalau sistem tertutup ini memungkinkan hanya terjadinya hanya terjadi perpindahan kalor saja, kalor ya. Nah, materi tidak. Nah, contohnya adalah misalnya teh panas yang ditutup nanti dengan penutup gelas ya. Nah, jadi panas yang kita rasakan dari dinding gelas tersebut, berarti itulah kalor yang berpindah ke lingkungan. Tetapi materi airnya tidak bisa pindah karena ditutup ya. Jadi hanya terjadi perpindahan kalor. Nah, jadi ini contohnya tadi adalah teh panas dalam gelas yang tertutup. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem terisolasi. Nah, sistem terisolasi ini sama sekali tidak terjadi perpindahan kalor, ini kalor ya, dan materi. Jadi dua-duanya tidak ada keluar, tidak ada berpindah. Jadi apa contohnya? Contohnya misalnya adalah termos panas ya, termos air panas, termos air panas. Jadi panasnya tidak berpindah ke lingkungan dan materinya juga tidak berpindah ke lingkungan. Oke, nah itu mengenai sistem ya. Nah, kemudian selanjutnya energi yang ada di dalam sistem ini nanti disebutlah itu dengan entalpi. Ya, energi yang ada dalam lingkungan disebut dengan entalpi. Jadi entalpi atau disingkat dengan huruf H itu adalah merupakan keseluruhan energi kalor ya yang terdapat dalam suatu sistem atau dalam suatu reaksi kimia. Tapi perlu kalian tahu bahwa ternyata jumlah energinya ini tidak dapat ditentukan. Nah, jadi energi kalor ini tidak dapat ditentukan, tetapi hanya dapat ditentukan perubahannya, atau perubahannya itu pertambahannya atau pengulangannya, begitu ya. Berarti nanti disingkat itu dengan delta H-nya saja. Nah, rumusnya adalah delta H sama dengan H produk dikurang dengan H reaktan. Nah, itu bisa dianalogikan seperti ini. Jadi kalau seandainya kalian saya tanya berapa jumlah uang Bapak di dompet saya, kalian pasti tidak tahu. Tetapi kalau seandainya saya kasih kalian masing-masing, kalian semuanya ada jumlahnya taruhlah 20 orang, saya kasih masing-masing 1000. Nah, berarti terjadilah perubahan uang yang ada di dompet Bapak itu berkurang sebanyak 20.000. Nah, itu maksudnya. Jadi kalian nggak tahu berapa jumlah uang Bapak di dompet saya,
Tapi kalian tahu perubahannya berkurang sebanyak 20.000. Atau sebaliknya, ketika ada mungkin yang memberikan uang kepada saya 50.000, saya masukkan ke dalam dompet saya, maka jumlah uang yang ada di dalam dompet saya kalian hanya tahu bertambah 50.000 saja, tidak tahu berapa totalnya. Jadi itulah artinya bahwa energi kalor tidak dapat ditentukan berapa banyak di dalam sistem, tapi kita bisa menentukan berapa perubahannya. Nah, begitu ya. Oke. Nah, rumusnya delta H sama dengan atau perubahan entalpi ya. Ini perubahan entalpi namanya ya. Delta H adalah perubahan entalpi. Nah, begitu ya. Nah, selanjutnya kita berdasarkan daripada perubahan atau perpindahan daripada energi ini, maka dibagilah menjadi dua jenis reaksi termokimia. Apa saja? Jadi jenis daripada reaksi termokimia ada dua ya. Yang pertama adalah yaitu reaksi eksoterm ya. Reaksi eksoterm. Nah, jadi kalau dia reaksi eksoterm ini, jadi nanti dia reaksi X berarti keluar ya, berarti melepas kalor keluar ya. Dari mana? Dari sistem menuju lingkungan ya, link. Nah, jadi bisa disingkat ini, kalau ini kalor ya, syscambling ya, sistem ke lingkungan, itulah exotherm. Nah, jadi kalau kalor nanti keluar ke lingkungan atau panasnya keluar ke lingkungan, maka suhu lingkungan jadi naik. Berarti di sini nanti suhu menjadi tambah, berarti naik ya. Nah, berarti kalau exotherm berarti suhu naik, tetapi karena energinya keluar dari sistem, maka pastilah delta H-nya nanti menjadi perubahannya menjadi negatif. Nah, ketika saya kasih kalian uang 1.000 satu orang, berarti berkurang dong perubahan entalpi saya menjadi minus, ya kan? Nah, selanjutnya nanti di sini letaknya adalah negatif. Jadi analoginya seperti ini dia. Kalau nanti ini sistem, nanti kalornya akan keluar ke lingkungannya. Nah, begitu dia ya. Kemudian nanti gambar dari grafiknya, nanti kalau ditanya grafiknya seperti ini, karena nilainya nanti negatif, ini berarti nanti dibuat kotak seperti ini. Inilah nanti sebagai reaksinya. Berarti agar dia negatif berarti ke bawah nanti produknya. Nah, sehingga seperti nanti nilainya, maka delta H-nya nanti atau entalpinya menjadi bernilai negatif. Ya. Nah, kemudian untuk yang kedua yaitu reaksi endotherm. Endotherm. Nah, reaksi endotherm. Nah, reaksi endotherm ini endo berarti masuk ke dalam. Ya. Endo berarti masuk ke dalam. Nah, berarti ini disebut juga dengan menyerap. Karena dia ke dalam berarti reaksinya menyerap kalor. Nah, jadi nanti kalau ada sistem, nanti ke arahnya nanti seperti ini panahnya dari lingkungan. Nah, seperti ini dia. Oke. Nah, berarti nanti suhu lingkungan jadi berkurang. Maka suhunya berkurang, maka nanti ini suhu jadi turun. Ya, karena kalornya sudah dikasih ke sistem. Dan akhirnya nanti karena dia bertambah nanti masuk ke dalamnya panas atau kalornya, maka deltanya jadi bertanda positif X endotherm. Ya. Nah, bentuknya nanti seperti ini grafiknya. Kalau gambarnya seperti ini, inilah nanti sistem. Jadi nanti masuklah ke dalam dari masing-masing kalor yang dari lingkungan. Kemudian grafiknya nanti akan seperti ini. Nah, ini dia ya. Ini nanti dia tandanya nanti harus positif, berarti tanda panahnya ke atas. Ya. Sorry ya, ini produknya di atas, reaktannya di bawah. Maka delta H-nya nanti bertanda positif.
Nah, contoh reaksi yang endoterm yang menghasilkan panas ini ya. Nah, yang memberikan atau membuat jadi suhu jadi turun, contohnya adalah misalnya peleburan es, ya. Fotosintesis. Nah, ini fotosintesis. Kalau yang tadi exotherm, nah ini contoh yang exotherm ini. Nah, ini contohnya ya, perkaratan. Apalagi pembusukan. Yang lain contohnya adalah pembakaran. Nah, ini oke. Nah, jadi sampai di situ penjelasan saya mengenai termokimia. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kalian. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Cukup sekian video pembelajaran dari kakak. Nantikan video pembelajaran yang menarik lainnya. Karena kita harus semakin tahu, dan dengan prinsip aku harus tahu. Sampai jumpa.